Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dengan NIM 240301020524. Sini saya ingin mempresentasikan mengenai penganggaran modal dan investasi. Untuk penilaian UAS mata kuliah Manajemen Keuangan 2 di kelas AK507 dengan dosen pengampu Bapak Abdul. Nah, kita masuk ke pendahuluannya. Latar belakang penganggaran modal dan investasi itu di era globalisasi atau era sekarang, era modern, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Meskipun rasio investor baru di Indonesia masih rendah sekitar 0,8% dibandingkan dengan negara lain yang sudah mencapai 20%. Nah, penganggaran modal atau capital budgeting dan investasi membantu perusahaan menilai kelayakan proyek jangka panjang atau NPV, IRR, payback period, dan mengoptimalkan sumber daya untuk ekspansi pasar serta keberlanjutan bisnisnya. Nah, pemahaman yang baik tentang kedua aspek ini mendorong pertumbuhan daya saing global dan pengelolaan investasi jangka panjang yang lebih efektif. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana konsep penganggaran modal dan investasi, implementasi penganggaran modal dan investasi, dan bagaimana analisis penganggaran modal dan investasi. Adapun tujuan dari presentasi kali ini itu menjelaskan konsep anggaran modal dan investasi, menjelaskan implementasi penganggaran modal dan investasi, dan terakhir yaitu mengetahui analisis penganggaran modal dan investasi. Kita langsung masuk ke konsep anggaran modal dan investasi. Yang pertama itu adanya penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal itu apa sih? Jadi, penganggaran modal itu proses analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi dan memilih proyek investasi jangka panjang yang memerlukan alokasi dana yang signifikan, seperti pembelian aset tetap atau misalnya mesin dan peralatan, ekspansi pasar, atau pengembangan produk dan layanan baru. Nah, proses ini melibatkan penilaian terhadap beberapa faktor, termasuk biaya awal, arus kas yang diharapkan, serta resiko yang terkait dengan setiap proyek. Banyak metode evaluasi digunakan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang tepat, seperti Net Present Value atau NPV, yang mengukur nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan proyek dibandingkan dengan biaya investasi awal. Selain itu ada juga Internal Rate of Return atau IRR yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek yang dapat dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diperlukan oleh perusahaan. Adapun metode lainnya yaitu payback period yang mana menghitung beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal melalui arus kas yang dihasilkan. Penganggaran untuk mengembalikan investasi awal melalui arus kas yang dihasilkan. Penganggaran modal ini membantu perusahaan dalam menentukan proyek yang akan memberikan manfaat finansial terbesar, berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang perusahaan. Oke, next yaitu konsep dari investasi sendiri, yaitu investasi dalam keuangan perusahaan itu melibatkan penempatan dana atau sumber daya ke proyek atau aset untuk memperoleh imbal hasil yang lebih besar di masa depan, seperti pembelian properti, inovasi teknologi, atau ekspansi pasar. Nah, keputusan investasi yang tepat dapat memperkuat posisi perusahaan, meningkatkan daya saing, dan mengantisipasi perubahan tren pasar atau regulasinya. Dengan investasi yang bijaksana, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang stabil dan mengelola risiko secara efektif. Kita masuk ke implementasi penganggaran dan investasi. Yang pertama itu adalah identifikasi proyek atau investasi. Nah, identifikasi ini tuh meliputi investasi dalam teknologi baru, ekspansi pasar, pembelian mesin, atau pengembalian fasilitas produksi. Yang kedua itu adanya evaluasi proyek dengan metode penganggaran modal seperti net present value, internal rate of return, dan yang ketiga adalah payback period. Selanjutnya itu alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Di sini perusahaan itu memutuskan apakah proyek layak didanai atau tidak. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Jadi untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang lebih optimal. Oke, next kita masuk ke refleksi penganggaran modal dan investasi. Yang pertama itu refleksi mengenai keberhasilan atau kegagalan proyek itu sendiri. Evaluasi itu penting dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan investasi yang diambil sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemudian, adanya kesesuaian dengan tujuan jangka panjang. Nah, evaluasi ini berfokus pada keputusan investasi yang dilakukan, apakah sudah sejalan dengan tujuan utama, dengan tujuan strategis dan visi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya itu pengelolaan resiko.
Di sini perusahaan mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan dalam menghadapi potensi kerugian. Dan yang terakhir yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Di sini menilai apakah perusahaan telah mengalokasikan sumber daya, baik itu sumber daya finansial, manusia, atau teknologinya, secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dari investasi yang dilakukan. Oke, next kita masuk ke analisis penganggaran modal dan investasi. Yang pertama itu evaluasi metode penganggaran modal. Metode yang digunakan dalam penganggaran modal memiliki perbedaan. Misalnya, NPV lebih menggambarkan nilai waktu uang dan mengukur dampak jangka panjang. Sedangkan kalau IRR memberikan tingkat pengembalian yang mudah untuk dipahami. Yang kedua yaitu adanya faktor eksternal yang memengaruhi investasi. Di sini keputusan investasi dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan fluktuasi pasar. Dan yang ketiga itu adanya manajemen risiko dalam investasi. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terlibat dalam setiap proyek serta menerapkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya. Dan yang terakhir yaitu adanya dampak sosial dan lingkungan. Pentingnya menganalisis ini yaitu agar investasi dalam proyek yang ramah lingkungan dapat meningkatkan citra perusahaan dan memenuhi kewajiban sosialnya. Nah, kesimpulannya itu penganggaran modal atau capital budgeting dan investasi adalah aspek kunci dalam pengelolaan keuangan perusahaan, membantu mengevaluasi dan memilih proyek jangka panjang yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan melalui metode NPV, IRR, dan payback period. Investasi strategis, termasuk ekspansi pasar dan inovasi, memerlukan pertimbangan faktor eksternal, resiko, serta dampak sosial dan lingkungan untuk memastikan daya saing dan tanggung jawab perusahaan. Adapun untuk referensi yang saya dapatkan untuk menyusun materi ini, yaitu ada 4 sumber, seperti lihat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.